Hai, minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali ke pembelajaran bahasa Jepang untuk pertemuan kali ini. Semoga minasan masih dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, izinkan Sensei memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Sensei adalah Baran Arasif. Minasan bisa memanggil Sensei sebagai Baran Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. Untuk judul pada pertemuan kali ini adalah Omatsuri wa dou deshita ka? Beberapa dari minasan sudah tidak asing dengan kotoba Omatsuri. Kotoba Omatsuri di sini berarti dalam bahasa Indonesia festival. Kalimat Omatsuri wa dou deshita ka seperti yang minasan telah pelajari di pembelajaran sebelumnya adalah kalimat pertanyaan tentang pengalaman seseorang yang di sini terpacu pada Omatsuri atau festival. Nah, di sini Sensei akan mendalami cara menjawab pertanyaan dou deshita ka dan menggunakan pola kalimat-kalimat yang bisa minasan gunakan saat ditanyakan pengalamannya dengan menggunakan kalimat ini. Sebelum masuk pada pola kalimat pertama, Sensei akan mengajarkan beberapa kotoba-kotoba yang sering dijumpai pada festival Jepang. Baik, untuk kotoba yang pertama, seperti yang minasan sudah sering jumpai adalah takoyaki. Di sini tako dalam Indonesia berarti gurita dan yaki yang berarti goreng. Selanjutnya ada yakisoba. Yaki seperti tadi berarti goreng dan soba yang berarti mie soba. Mie soba ini merupakan tipe mie di Jepang yang kalau digabungkan menjadi yakisoba atau mie soba goreng. Atau dalam bahasa Indonesia yang lebih dekat adalah mie goreng. Selanjutnya ada ringo ame. Ringo ame adalah permen yang memiliki apel utuh di dalamnya yang dilapisi oleh permen. Selanjutnya ada Kingyu Sukui. Kingyu Sukui merupakan permainan di festival Jepang, di mana pemain harus mengumpulkan ikan dan dengan menggunakan saring yang terbuat dari kertas. Selanjutnya ada hanabi yang berarti kembang api. Selanjutnya ada wata ame. Wata ame dalam bahasa Indonesia berarti permen kapas. Selanjutnya ada permainan shateki. Minasan yang sudah pernah ke festival-festival atau pasar malam pasti udah pernah melihat permainan di mana pemain harus melempar bola ke target agar target itu jatuh. Shateki merupakan permainan yang sama, tetapi tidak melempar bola, melainkan menggunakan senapan yang menembakkan peluru bola besi ke target. Selanjutnya ada kakigori. Di bahasa Indonesia berarti es serut. Di sini es serutnya bisa memiliki taburan topping atau ditaburi sirup. Nah, untuk kotoba festival di Jepang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat pertama. Pola kalimat pertama ada yori bi no hoga. Pola kalimat ini digunakan untuk membandingkan sesuatu. Membandingkannya A lebih dari B. Nah, untuk contoh pertama ada Kingyo Sukui yori Shateki no hoga oneshikatta desu. Di sini Kingyo Sukui, permainan menangkap ikan, itu dibanding Shateki no hoga lebih
tanoshikata, menyenangkan. Di sini nohoga membandingkan a, yaitu kingyo sukui, yang dibandingkan dengan satiki itu lebih menyenangkan. Selanjutnya ada kyonin yori kotoshi no hanabi no hoga okikute kirei deshita. Di sini contoh kalimatnya berarti kyonen yori, dibandingkan tahun lalu. Kotoshi no hanabi no hoga, kebanding kembang api pada tahun ini itu lebih besar dan lebih cantik. Nah, kurang lebih pola kalimat no hoga seperti itu ya minasan. Selanjutnya ada tugas untuk minasang. Di sini minasang dengan menggunakan kotoba yang sudah sensei jelaskan pada sebelumnya, membuat kalimat seperti contoh sebelumnya. Di sini minasang menggunakan kotoba yang sudah ditampilkan dan menggunakan kata sifat di bawah ini, yang manasanya asalkan tepat dengan objek yang dibandingkan. Selanjutnya masuk ke pola kalimat kedua, yaitu kute dan atau de. Pola kalimat ini digunakan untuk menggabung kata sifat yang biasanya lebih dari satu. Untuk contoh kalimat pertama ada umatsuri wa tanoshikata tanoshikute nigiaka deshita. Di sini tanoshi diganti menjadi tanoshikute, lalu nigiaka menjadi nigiaka deshita. Nah, kalau dibalik, umatsuri wa nigiaka de tanoshikatta desu. Di sini nigiaka menggunakan de, lalu tanoshikatta menggunakan des. Nah, seperti yang minasang sudah pelajari di pertemuan selanjutnya, untuk kata sifat, nah itu menggunakan kata deshita. Untuk kelampau menggunakan kata deshita. Sedangkan kata sifat yang berakhiran dengan i, seperti tanoshi, menggunakan pola kalimat kata des. Nah, di pola kalimat kute dan de, di sini juga berlaku sama, yaitu pola kalimat i yang berakhiran i menggunakan pola kalimat kute. Sedangkan adjektif yang berakhiran dengan na seperti nigiakana menggunakan pola kalimat de. Kurang lebih seperti itu untuk pola kalimat kute atau de. Selanjutnya ada tugas lagi untuk minasang menggunakan pola kalimat kute dan te, dan juga perbandingkan yang sebelumnya, eyori di no hoga. Di sini minasang membandingkan kotoba yang sekali lagi sudah diajarkan sebelumnya, menggunakan perbandingan terlebih dahulu dan menggunakan kata sifat untuk hal yang lebih dari yang sebelumnya. Nah, masuk ke pola kalimat terakhir, node atau kara. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan alasan terhadap sesuatu. Nah, untuk contohnya ada hitoga o katta node maigo ni narimashita. Hitoga o katta node, karena banyak orang, maigo ni narimashita, saya jadi tersesat. Maigo yang berarti tersesat. Selanjutnya ada contoh kalimat kedua, yaitu harabi no oto ga okikatta kara bikkuri shimashita.
hanabi no oto, suara kembang api. Suara kembang api itu oki katakara, itu suaranya keras. Karena suaranya keras, bikuri shimashita, saya terkejut. Nah, di sini pola kalimat node biasanya digunakan untuk sesuatu yang objektif. Sedangkan pola kalimat kara biasanya digunakan untuk sesuatu yang subjektif, yang terpacu pada perasaan pembicara, perasaan atau opini pembicara. Kurang lebih seperti itu untuk pola kalimat node atau kara. Nah, selanjutnya ada latihan lagi untuk pola kalimat node dan kara. Nah, untuk tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya, minasang bisa kirimkan ke nomor sensei di grup kelas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tema pada pertemuan kali ini. Dan terima kasih minasang atas kesempatannya. Arigatou gozaimasu. Mata raishu.